ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang hari ini di cuaca yang cukup terik ya untuk daerah kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa hadir di kajian muslimah ya, membacakan kitab Fatawa Al-Mar'atil Muslimah yang dikumpulkan buku tersebut dari fatwa-fatwa para ulama kita berkaitan dengan masalah muslimah secara khusus ya. Dan di antara fatwa-fatwa tersebut ada juga sebagian dari fatwa itu, terutama nanti masalah akidah, itu juga berkaitan dengan kaum muslimin ya, kaum muslimin dan juga muslimah. Taib. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan memasuki pembahasan buku tersebut. Satu persatu akan kita bacakan, dan mungkin ada sebagian yang kita tidak bacakan. Pertama mungkin dari sisi panjang jawaban ya, kemudian yang kedua dari sisi bahwa pembahasan tersebut kita bahas di kajian yang lainnya ya, atau sisi yang lain bahwa fatwa tersebut juga disebutkan dalam fatwa yang lain dengan pertanyaan yang berbeda ya. Itu beberapa alasan sehingga tidak semua kita bacakan. Tapi namun secara umum insyaallah yang akan kita sampaikan, yang akan kita baca adalah fatwa yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimah, terutama zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, di mana kaum muslimah sangat butuh dengan bimbingan para ulama ya, sangat butuh dengan wejangan mereka yang menyejukkan, yang kita berharap bahwa nasihat-nasihat mereka bisa masuk ke dalam hati kita sehingga kita terketuk untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat tersebut. Baik. Kemudian juga bahwa fatwa-fatwa para ulama selain berisi tentang wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat ya, juga berisi ya, ilmu yang bermanfaat ya untuk kita sekalian supaya terhindar dari syubhat, terhindar dari kerancuan-kerancuan yang bisa mengotori dan merusak keyakinan kita sebagai seorang muslim maupun muslimah. Akhwat sekalian, para ummahat, ibu-ibu ya, dan hadirin sekalian serta hadirat, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini diajukan kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Majmu' Fatawa war Rasail, tulisan atau karya Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin pada jilid yang pertama halaman 26. Nah, pertanyaannya berbunyi, hal al-imanu wa tauhid, apakah iman itu sama dengan tauhid?
Jadi apakah iman itu sama dengan tauhid? Nah, itu pertanyaannya. Taib. Jadi kadang sebagian kita menyamakan antara iman dengan tauhid. Ya, mungkin juga ada yang membedakan. Makanya ditanyakan kepada Syekh, apakah iman itu adalah tauhid? Ini masalah akidah ya, masalah tauhid. Ya. Maka Syekh mengatakan fa'ajaba, kata Syekh, at-tauhid ifradullahi azza wa jalla bima yakhtassu bihi wa yajibulah. Ya. Tauhid itu artinya menunggalkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang menjadi pengkhususan untuk Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi Allah. Itu namanya tauhid. Nah, oleh karena itu para ulama kita, kalau kita melihat di dalam pembahasan mereka, membagi tauhid itu menjadi 3. Walaupun ada juga yang membagi menjadi 2. Namun kalau kita lihat antara 2 dengan 3 itu sama. Ya, kalau Anda ingin membagi menjadi 4, 5 dan 6, tidak ada masalah, tapi dia akan kembali ke 3 pokok yang disebutkan oleh para ulama dari pembahasan tentang tauhid. Nah, jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tauhid itu artinya mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu pada perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah. Jadi ada perkara yang menjadi khususan untuk Allah. Nah, perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah ini tidak boleh diberikan atau tidak boleh disandangkan kepada makhluk. Ya, kepada makhluk. Oleh karena itu, sekali lagi para ulama kita membagi tauhid menjadi 3. Pertama ada namanya tauhid rububiyah. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Bahwa perbuatan tersebut tidak akan ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Seperti menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, ya, mengatur alam semesta, memiliki alam semesta, dan lain sebagainya yang terkandung di dalamnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Seperti menciptakan, yang tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Menciptakan makhluk, menciptakan langit, menciptakan bumi, gitu. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Kemudian yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dari kata ilah. Apa ilah? Dari kata ilah, yaitu sesembahan. Nah, dari kalimat sesembahan itu kelihatan bahwa tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan masalah perbuatan hamba. Artinya, seorang hamba melakukan sebuah perbuatan yang dikhususkan untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini yang disebut dengan ibadah. Maka tauhid uluhiyah kadang disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid ibadah. Karena dia berkaitan dengan perbuatan hamba yang khusus untuk Allah. Perbuatan hamba yang dikhususkan untuk Allah disebut dengan apa? Ibadah. Ini namanya tauhid apa tadi? Uluhiyah. Ya, contohnya misalnya berdoa. Seorang tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah, karena berdoa itu termasuk ibadah dan itu kekhususan untuk Allah. Ya, maka orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesalahan karena dia telah memberikan sesuatu yang khusus untuk Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nasihat Luqman kepada anaknya, wahai putraku, jangan engkau menduakan Allah di dalam masalah ibadah. Ya, karena sesungguhnya perbuatan menduakan Allah atau kesyirikan itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Maka dalam masalah ibadah itu menjadi kekhususan untuk Allah. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ketika kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid al-asma was sifat. Tauhid, mentauhidkan Allah dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah.
nama-nama yang menjadi kekhususan untuk Allah, ya, dan tidak dimiliki oleh selain Allah. Walaupun ada nama yang dimiliki oleh Allah, namun dimiliki juga oleh makhluk. Cuma nama tersebut dari sisi sama persis nama, tapi berbeda dari sisi hakikatnya. Seperti Al-Aziz, itu nama Allah, termasuk dari Al-Asmaul Husna. Ada juga yang disebut oleh Allah seperti tuannya siapa? Nabi Yusuf dengan Al-Aziz, sama-sama Al-Aziz. Tapi dari sisi hakikatnya beda. Ya, dari sisi hakikatnya beda. Nah, demikian pula selain mengesahkan Allah ya dalam masalah namanya, juga mengesahkan Allah dalam masalah sifat-sifatnya. Artinya Allah punya sifat yang beda dengan makhluk. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Seperti misalnya ini yang lagi viral sekarang ini tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia. Jadi sebagian orang, bahkan ini yang sangat sangat miris ya, orang-orang yang sudah berpendidikan, punya titel, bahkan titelnya itu bukan titel ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama. Itu masih mengingkari Allah turun ke langit dunia dengan alasan katanya tidak masuk akal. Ya, memang sifat-sifat Allah kalau mau dimasukkan dengan akal, mau digambarkan, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu zat yang tidak terlihat, nggak bisa kita lihat. Maka sifat-sifatnya kita nggak bisa gambarkan bagaimana sampai ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat tadi. Gitu. Misalnya Allah turun ke langit dunia. Kemudian dibayangkan kalau Allah nanti turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya berarti Allah nggak pernah naik dong nanti. Karena dia selalu sepertiga malam terakhir kan bergerak terus gitu. Bergerak terus. Jadi Allah nggak pernah naik. Nah, ini namanya memasukkan masalah akidah ke dalam pikiran manusia, dan itu tidak akan mungkin bisa. Ya, ingin melogikakannya padahal dia tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak hal yang kalau kita lihat juga hal yang sangat sulit ya dilakukan oleh manusia. Setiap seorang membaca Al-Fatihah dalam salatnya, Allah Subhanahu wa taala menjawab. Nah, salat kan nggak pernah berhenti 24 jam. Kalau misalnya di Indonesia selesai salat maghrib, di negara lain baru mulai salat maghrib. Di negara lain selesai, di negara yang lain lagi baru mulai salat maghrib. Ini baru salat maghrib. Terus menerus salat itu nggak pernah berhenti. Salat nggak pernah berhenti. Berarti Allah nggak pernah dong berhenti menjawab dan seterusnya. Itu kan nggak masuk akal kita. Gimana caranya? Nah, oleh karena itu kesimpulannya dalam masalah tauhid asma dan sifat itu memang sifat tersebut adalah khusus untuk Allah saja. Makhluk nggak bisa. Ya, kalau kita nggak bisa ya, tapi Allah bisa. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu melakukan segala sesuatu. Nah, para ummahat sekalian, ya, para akhwat dan kaum muslimah, barakallahu fikunna, inilah tauhid. Mengesahkan Allah dalam 3 hal tadi. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dan mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, karena 3 hal tersebut merupakan kekhususan untuk Allah dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Jadi tadi ditanyakan apa sih bedanya antara iman dengan tauhid? Nah, itu tauhid. Nah, sekarang iman itu apa? Iman itu artinya at-tasdiqu al-mutadhamminu lil qabuli wal idhani. Iman itu artinya membenarkan. Iman itu artinya membenarkan. Yang terkandung di dalam makna pembenaran tadi, penerimaan dan ketundukan. Artinya iman itu membenarkan disertai dengan menerima dan tunduk. Menerima dan tunduk. Itu namanya iman. Kalau kita lihat ini sama nggak kira-kira ini? Ya, mungkin ada sisi bedanya dan mungkin ada sisi samanya.
Nah, oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika ditanya ini, beliau mengatakan wa bainahuma umumun wa khususun fa kullu muwahhidin mu'minun wa kullu mu'minin muwahhidun bil ma'nal 'am. Kata beliau, di antara makna tauhid dan iman ada makna khusus dan makna umum. Setiap orang yang mentauhidkan Allah maka dia adalah orang beriman, dan setiap orang yang beriman maka dia pasti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam atau secara umum. Secara umum. Jadi secara umum seperti itu. Ya, akan tetapi kata beliau, walakin ahyanan yakunu tauhidu akhassa minal iman. Wal iman wal imanu akhassa minat tauhid wallahu a'lam. Akan tetapi terkadang makna tauhid itu lebih khusus atau lebih sempit maknanya daripada iman, iman lebih umum. Atau juga terkadang iman maknanya lebih sempit daripada tauhid, Nah, itu jawaban beliau rahimahullahu taala. Jadi pembahasannya masih masalah iman ini ya. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Syekh kepada pertanyaan dari seorang kepada Syekh. Masih Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau ditanya tentang an ta'rifil iman inda ahli sunnati wal jamaati wa hal yazidu wa yanqus. Artinya beliau ditanya tentang definisi iman. Sebenarnya tadi sudah definisi iman, tapi itu secara umum. Yang ditanyakan sekarang adalah bagaimana definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan apakah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini sebenarnya biasa kita dengar ya kalau kita belajar, tapi nggak apa-apa kita review kembali, kita ulang kembali, kita murojaah ya kan. Kemudian mudah-mudahan yang baru belajar juga tahu ya tentang bagaimana definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi yang pertanyaan pertama itu definisi iman secara umum. Definisi iman secara umum. Sekarang definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimah, para akhwat dan ummahat, barakallahu fikunna. Sekarang ini kan banyak kelompok-kelompok gitu. Dan biasanya perbedaan kelompok itu, insya Allah akan kita bahas besok ya, insya Allah besok sore. Itu kaitannya dengan masalah iman. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya beda dengan kelompok-kelompok yang lain dari sisi pembahasan tentang iman. Makanya ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Syekh, apa sih definisi iman itu menurut Ahlus Sunnah? Jadi ini bukan menurut Anda ya Syekh, enggak. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa sih definisi iman menurut Ahlus Sunnah? Itu. Dan apakah menurut Ahlus Sunnah iman itu naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, kemudian Syekh memberi jawaban. Kata beliau, ini Pak jawabannya lumayan sih, ada berapa ya? Ada 3 halaman ya. Gak apa-apa ya, kita baca aja. Kata beliau, al-imanu inda ahli sunnati wal jamaati ya huwa al-iqraru bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawarih. Ini jawabannya panjang. Kenapa panjang? Karena ini penting. Sebagian jawaban Syekh pendek, kadang pendek gitu, ringkas. Biasanya fatwa juga kan ringkas ya. Tapi ini Masya Allah jawabannya panjang. Kenapa? Sekali lagi ini penting. Penting. Supaya membedakan kita dengan kelompok-kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah sudut pandangnya terhadap iman. Dan itu kita harus punya karakteristik, harus punya perbedaan. Kita harus beda. Ya kan? Kita harus beda. Karena dengan perbedaan itu kita bisa tahu, oh ini Ahlus Sunnah, oh ini Mu'tazilah, oh ini Asy'ariyah gitu. Supaya bisa tahu. Ya kan? Baik. Nah, apa iman menurut Ahlus Sunnah? Kata beliau, Ahlus Sunnah memandang bahwa iman itu, kata beliau, adalah al-iqraru bil qalbi. Keyakinan di dalam hati atau meyakini dalam hati,
kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi menurut ahlu sunnah, keyakinan kita di dalam hati itu iman, ucapan kita itu juga iman, dan amalan kita itu juga iman. Jadi iman itu bukan sekedar percaya, yang penting percaya. Enggak, bukan sekedar itu. Tapi iman itu masuk di dalamnya percaya, kemudian yang dia percaya tadi dia ucapkan, kemudian ucapan tadi juga dia amalkan. Adakah orang yang percaya lalu tidak mau mengucapkan? Ada. Seperti contohnya pamannya Nabi Abu Thalib. Itu mengucapkan meyakini tapi dia tidak mengucapkan. Ada tidak yang mengucapkan, mengamalkan tapi tidak meyakini? Ada. Seperti orang-orang munafik. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna kunna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kata mereka, ketika mereka bertemu dengan orang beriman, kata mereka, kami beriman seperti sama dengan kalian. Tapi kalau mereka ketemu dengan orang-orang munafik, sesama orang munafik, mereka mengatakan, ya kami bersama dengan kalian. Kami hanya sekedar bermain-main dengan Muhammad. Nah, gitu. Jadi mereka sholat, gitu. Mereka puasa, ya begitu orang-orang munafik. Tapi mereka tidak yakin. Nah, oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah, iman mereka, kata Imam Ibnu Utsaimin, wa huwa yatadhammanul umur ats-tsalatsa. Jadi dia imannya terkandung di dalamnya 3 perkara. Pertama tadi, iqrarun bil qalbi, meyakini dalam hati. Jadi iman itu harus diyakini. Kalau cuma diamalkan tidak diyakini, wah itu salah. Ada sebagian orang seperti ada sebagian kelompok membaca doa di akhir sholat. Doa di akhir sholat setelah tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi dia berlindung dari 4 perkara di situ. Berlindung dari azab neraka, berlindung dari azab neraka, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung dari fitnahnya Dajjal. Nah, yang kedua berlindung dari azab kubur. Ada sebagian kelompok dia baca itu, ya kan, di akhir sholat dia baca karena hadisnya memang sahih, tapi dia tidak yakini isinya. Dan dia yakin. Ini salah. Iman itu harus diyakini. Masa dia baca lalu dia tidak yakini? Itu salah. Dengan alasan karena menurut mereka hadis tentang azab kubur itu tidak mutawatir. Menurut mereka tidak mutawatir. Artinya yang meriwayatkan tidak sampai kepada derajat tingkatan dari sisi jumlahnya itu mutawatir. Banyak. Menurut mereka. Padahal kalau kita melihat hadis tentang azab kubur itu mutawatir, tapi mutawatir ma'nawi. Karena mutawatir ada 2, ada mutawatir lafzi, lafadznya mutawatir, maksudnya lafadznya diriwayatkan oleh banyak periwayat. Ada juga lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Ini namanya mutawatir ma'nawi. Maknanya mutawatir. Nah, termasuk tentang hadis-hadis tentang azab kubur masuk dalam mutawatir ya maknawi. Baik. Para akhwat, para muslimah, ummahat barakallahu fikunna. Jadi sekali lagi iman itu harus diyakini, kemudian harus diucapkan. Jadi kalau kita yakin Allah sebagai sesembahan kita satu-satunya dan kita yakin Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus ucapkan. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita amalkan. Artinya konsekuensi dari 2 kalimat syahadat ada. Salat, zakat, puasa, haji, ya, dan amalan-amalan yang lainnya sebagai konsekuensi dari 2 kalimat syahadat kita amalkan. Inilah iman. Inilah iman. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa idza kana kadzalik fa innahu saufa yazidu wa yanqus. Kalau demikian konsep iman dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, diyakini, diucapkan, diamalkan, berarti iman itu akan bertambah dan berkurang.
akan bertambah dan berkurang. Ya, wa dzalika li anna al-iqrara bil qalbi yatafadalu falaysa al-iqraru bil khabari kal iqrari bil muayyanah. Karena keyakinan di dalam hati itu bertingkat-tingkat. Ada yang keyakinannya kuat, ada yang enggak kuat gitu. Makanya kalau ada sebagian orang meruqyah kan beda-beda ya. Itu kan salah satu penyebabnya juga adalah keyakinan yang kuat. Ya, kalau orang keyakinannya kuat ya bahwa ini yang ada di dalam ini adalah jin misalnya, dia kuat keyakinannya, maka ucapan atau bacaan Al-Qur'an yang dia bacakan itu sangat berpengaruh sekali bagi jin yang ada di dalam tubuh seseorang ketika diruqyah, ya kan? Tapi yang keyakinannya lemah ya berarti bacaannya juga akan lemah. Nah, ini memang keyakinan ini bertingkat-tingkat tiap orang. Nah, salah satu juga yang menyebabkan keyakinan itu bertingkat-tingkat adalah ilmu. Semakin berilmu maka keyakinan akan semakin meningkat. Semakin kurang ilmunya, semakin berkurang gitu. Makanya kayak kita ini yang kurang ilmu ya, ketika ada syubhat itu gampang sekali kita terpengaruh. Oh iya ya benar juga kayak katanya apa sepertinya gitu. Kayaknya benar juga ini, kayaknya benar juga. Akhirnya kita bingung, semuanya benar, nggak ada yang salah. Ya, kenapa? Ilmu kita kurang. Ilmu kita kurang. Nah, oleh karena itu ilmu sangat berpengaruh terhadap perbedaan keyakinan tadi. Jadi dalam keyakinan seorang terhadap iman itu berbeda-beda. Iman seorang itu beda-beda. Ya, karena ini bukan ikrar, bukan menetapkan atau mengikrarkan sesuatu yang kelihatan. Karena dalam hati nggak kelihatan. Falaisal iqraru bi khabari rajuli kal iqrari bi khabari ar-rajulain wa hakadha. Ya. Jadi kalau orang berikrar atau mempersaksikan sesuatu antara satu orang dengan dua orang tentunya beda. Ya, tentunya beda antara satu orang dengan dua orang. Walihada qala Ibrahim, oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ya, untuk apa? Ya, Allah berfirman kepada Ibrahim, awalam tu'min, bukankah kamu wahai Ibrahim sudah beriman gitu. Bukankah kamu sudah beriman? Kok kamu minta lagi ditunjukkan bagaimana aku menghidupkan makhluk yang sudah mati? Maka kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Benar ya Allah, aku sudah beriman. Tapi ini dalam rangka untuk lebih menguatkan lagi, meyakinkan lagi, menenangkan lagi hatiku. Gitu. Ya, menenangkan lagi hatiku. Ya. Jadi orang yang melihat langsung maka keimanannya bisa naik gitu. Beda kalau cuma dengar-dengar gitu. Orang yang berilmu, yang baca langsung misalnya dari Al-Quran, dari hadis dia baca langsung, itu beda cuma dengan orang yang cuma dengar-dengar saja. Beda. Oh ini langsung dari Allah, ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma orang dengar-dengar beda. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya ditunjukkan bagaimana itu ya Allah menghidupkan yang mati jadi hidup lagi gitu. Kemudian Allah mengatakan, ya Ibrahim kamu kan sudah beriman gitu. Maka Ibrahim mengatakan, iya, saya sudah beriman. Tapi kalau engkau tunjukkan itu, maka akan semakin yakin aku gitu. Semakin kuat imanku. Ini menunjukkan iman itu bisa kuat, bisa lemah. Fal imanu yazidu min haitsu ya iqraril qalbi wa tuma'ninatihi wa sukunihi. Maka iman itu bertambah dari sisi penetapan di dalam hati tentang iman itu, ketenangannya dan kemantapannya. Semakin hati itu mantap, semakin kuat imannya.
Ada orang kena musibah sedikit sudah goyang imannya. Baru lihat harta goyang imannya, gitu kan? Tapi ada orang yang Masya Allah diberikan musibah yang besar. Anggaplah seperti Nabi Ayub misalnya, seperti Nabi Yunus ya, yang dimakan ikan gitu. Seperti Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api, ya kan? Yang disuruh menyembelih anaknya, tetap imannya itu kokoh, kuat. Ya, ada orang yang baru kena sedikit ujian, imannya sudah lemah. Baru ada ujian sedikit, sudah nggak mau ngaji, nggak mau kajian, nggak mau taklim. Ya kan? Baru sedikit ujian, tidak kuat. Nah, ini menunjukkan iman itu beda-beda. Iman itu beda-beda. Maka kekuatan iman tergantung kekuatan hati. Wal insanu yajidu dzalika min nafsihi fa inda ma yahduru majlisa dzikrin fihi mau'izatun, ya. Jadi kata beliau, manusia itu bisa mendapati pada dirinya sendiri bahwa iman itu ternyata bisa naik. Maka ketika dia menghadiri majelis zikir seperti majelis ilmu yang di dalamnya ada mau'izah, ada nasihat, ya, ada zikrun lil jannah wan nar, disebutkan tentang surga dan neraka di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir, yazidul imanu, maka iman bertambah. Makanya kalau mau imannya kuat ya harus sering ngaji, datang taklim gitu. Atau misalnya ya baca-baca buku dalam bahasa Indonesia, yang terjemahan bahasa Indonesia banyak kok sekarang, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, banyak dibaca. Nah, itu akan menambah keimanan gitu. Jadi kita dapati ya, kalau kita kajian lagi semangat lagi, kalau kita nggak ke kajian lagi futur lagi, mundur lagi gitu. Kalau kajian lagi semangat lagi sholatnya, semangat lagi ininya, semangat lagi itunya, ibadahnya Masya Allah. Tapi kalau nggak ngaji lagi, loyo lagi. Itulah pentingnya kita memang selalu menambah keimanan kita dengan berkumpul di majelis-majelis ilmu. Ya, berkumpul di majelis ilmu. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang nanya nih, ya Ustadz ini saya kok futur, gimana solusinya ya? Sebenarnya kita tahu semua solusinya, hadir di majelis ilmu, kumpul sama teman-teman yang soleh, saling nasihat menasehati, saling kumpul. Kita kayaknya kalau kumpul sama teman-teman ya, teman-teman yang Masya Allah yang paham sunnah gitu, ngumpulnya biasa, ngumpulnya cuma makan, minum gitu, ketemu santai gitu kan, di warkop ya misalnya. Kayaknya biasa ya, tapi ngumpul begitu kalau sama orang-orang soleh, orang-orang yang paham agama, itu bisa menambah keimanan kita. Padahal ngumpulnya santai gitu. Kenapa? Ya itu tadi, kita saling memberi nasihat ketika ada yang salah di situ, ada yang keliru di situ. Misalnya makan dengan tangan kiri, ada yang tegur, gitu kan? Masya Allah. Itu kalau orang soleh. Kalau orang nggak soleh, nggak paham agama, makan tangan kiri pun nggak ada masalah. Ya, makan nggak baca doa nggak ada masalah. Tapi orang soleh ditegur, menegurnya juga dengan cara yang baik, ya, dengan sembunyi-sembunyi, tidak dinampakkan di depan umum. Allah, Masya Allah, luar biasa. Pada kumpul-kumpul loh ini biasa. Itulah iman naik turun. Ketika Anda menghadiri majelis ilmu, iman akan naik. Iman akan naik. Ya kan? Ada zikir mengingatkan kita dengan surga, mengingatkan kita dengan neraka. Yang tadinya menggebu-gebu ingin mengejar dunia, tiba-tiba di majelis ilmu diingatkan dunia itu sementara. Ya kan? Surga kekal abadi. Ada ancaman di neraka bagi orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat misalnya. Aduh, semangat lagi kita. Ya, yang tadinya misalnya mau berbisnis, ya, dengan menghalalkan segala macam cara, ketika dia hadir di majelis ilmu diingatkan sama gurunya, sama ustadznya, mulai semangat lagi. Oh, kalau begitu saya tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Itulah iman, naik turun, naik turun. Mendekat lagi kepada magnet iman, kita semangat lagi. Menjauh lagi dari magnet, kita loyo lagi. Makanya paling tidak di masa pandemi seperti ini, kalau misalnya kita nggak sempat untuk kajian ya, karena seperti di sini tempatnya terbatas gitu kan, nggak semua bisa hadir gitu. Maka
paling tidak kita kumpul dengan teman-teman yang soleh, atau bagi akhwat, bagi ummahat, kumpul dengan akhwat-akhwat yang soleh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau menegur kita ketika kita salah. Itu teman namanya. Kalau kita salah tidak ditegur kita, wah itu bukan teman. Teman itu adalah orang yang selalu menegur kita ketika kita salah. Ya, menegur kita salah. Menegur ketika kita salah. Begitu. Nah, kemudian disebutkan ketika diingatkan neraka, ketika diingatkan surga, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yazdadul iman. Iman bertambah. Hatta ka'annahu yushahidu dzalik, sampai seakan-akan dia melihat neraka surga itu di depan matanya. Itu bedanya kalau ngaji taklim. Dijelaskan tentang surga neraka seakan-akan, ya, ini seakan-akan kita melihat surga di depan kita, neraka di depan kita. Melihat surga itu kayak aduh rindu sekali ingin masuk surga. Lihat neraka atau dijelaskan tentang neraka, kayak gimana gitu ya. Kayak takut sekali kita. Sehingga tidak berani melakukan apa? Pelanggaran. Tidak berani melakukan pelanggaran. Masya Allah. Jadi seakan-akan dia melihatnya, yushahidu dzalika ra'yal ain. Ya, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wa indama tujadul ghaflah wa yaqumu min hadzal majlis yahifu hadzal yaqin fi qalbihi. Maka ketika didapati ada kelalaian di dalam hatinya, kemudian dia berdiri meninggalkan majelis, ya, meninggalkan majelis, maka mulai iman itu melemah sedikit demi sedikit. Makanya kalau mau dicas lagi, datang lagi ke majelis ilmu. Mau dicas lagi, datang lagi ke majelis ilmu. Jadi sebenarnya mudah kok sebenarnya. Ya, sama gini. Kita sholat sendirian sama sholat berjamaah itu beda loh ya perasaan. Benar ini. Saya nggak tahu kalau apakah ini dirasakan semua orang, tapi beberapa orang yang cerita sama saya itu mengatakan beda. Semangatnya itu luar biasa kalau berjamaah gitu. Makanya di masa-masa pandemi begini kita rindu ya ingin seperti dulu. Sekarang pemerintah kita menetapkan ada protokoler kesehatan, ya kan? Sholat berjamaah pun harus dipisah 1 meter atau setengah meter gitu, dipisah-pisah gitu kan? Ya. Namun masya Allah, kita tetap merasakan bahwa itu adalah kerinduan yang sedikit terobati. Walaupun kita ingin sholat rapat seperti dulu lagi, itu luar biasa sholat ya. Nah itu beda ketika kita sholat sendiri sama sholat berjamaah, itu beda. Di rumah sholat berjamaah dengan keluarga, ya, kalau misalnya sholatnya di rumah bersama dengan keluarga, dengan sholat sendiri, oh itu beda, perasaannya beda. Kalau sholat sendiri mau cepat-cepat selesai gitu kan. Kalau sholat berjamaah masya Allah kita tenang gitu kan. Kemudian ya gimana lah, nggak bisa dijelaskan betapa naik iman itu berkumpul dengan mereka yang punya keinginan yang sama untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah ditinggalkan itu semua, ya, maka semakin menurun sampai kadang itu iman hilang sama sekali. Wal iyadu billah. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika yazdadul imanu min haitsul qaul fa inna man dzakarallaha asyra marrat laisa kaman dzakarallaha mi'ata marrah wa fatsani azyadu bi katsirin. Nah, demikian pula bertambah iman dari sisi ucapan, ya. Jadi orang yang, kata Syekh, orang yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah sebanyak 10 kali, itu tidak sama dengan orang yang berzikir 100 kali. Beda. Walaupun masalah jumlah ini harus nggak bisa sembarang ya. Mau kaya baca subhanallah 1000 kali gitu misalnya. Ini nggak boleh asal-asalan. Kita harus ada dalil ya. Ini ada nggak jumlah itu? Tapi kalau ada misalnya 100 kali sama 10 kali. Orang yang zikir 100 kali dengan 10 kali dengan 100 kali. Atau ini bukan ta'yin atau bukan ketentuan dari Syekh, tapi anggaplah ada yang zikir nggak dihitung tapi jumlahnya misalnya sudah 100 kali. Dengan yang berzikir 10 kali itu beda. Yang 100 kali berzikir ya imannya tentunya lebih bertambah daripada yang 10 kali. Orang yang salat sunnahnya banyak dengan orang salat sunnahnya sedikit, tentunya yang salat sunnahnya lebih banyak, keimanannya akan lebih bertambah. Gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita ingin hati kita bertambah keimanan dalam hati kita, berarti kita harus menguatkan keyakinan dengan ilmu. Gitu.
Ketika kita ingin bertambah keimanan kita dari sisi lisan ucapan kita, berarti baca Qur'annya harus lebih banyak dan seterusnya. Yang baca Quran sekali-kali sama baca Quran sering ya, itu beda. Tentunya beda. Orang yang ngaji kajian misalnya satu kali dengan yang sering itu beda. Ya, itu beda. Dari sisi apa? Dari sisi ucapan tentunya beda. Nah, kalau Syekh di sini mencontohkan orang yang berzikir 100 kali dengan 10 kali, maka yang 100 kali itu lebih meningkat keimanannya. Lebih tergenjot keimanannya, lebih tinggi gitu. Wa kadzalika aidan man ata bil ibadati ala wajhin kamilin yakunu imanu azyada mimman ata biha ala wajhin naqisin. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna, ya, maka keimanannya akan lebih bertambah dibanding dengan orang yang beribadah asal-asalan. Misalnya orang sholat, diperhatikan rukun-rukun sholatnya, diperhatikan wajib-wajib sholatnya, diperhatikan sunnah-sunnah sholatnya. Dengan orang yang asal-asalan sholat, oh beda. Orang yang sholat tergesa-gesa sama orang yang sholat dengan tenang, oh itu beda. Kita nggak usah menjustis orang, nuduh-nuduh orang ya. Kita coba kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita sholat dengan tenang, dengan ketika kita sholat tergesa-gesa, itu beda loh perasaan kita. Lebih gimana ya? Ya, lebih mantap gitu. Ketika kita sholatnya itu tenang, sholatnya sempurna, wudunya sempurna. Ada orang berwudu asal berwudu. Ada orang yang berwudu, masya Allah, setiap gerakan wudunya betul-betul dia hayati. Itu beda hasilnya. Wudunya tuh kayak mantap gitu. Walaupun kalau kita lihat wudunya sama. Cuma yang beda apa? Yang beda perasaan dia ketika berwudu tadi. Ada orang yang penting selesai berwudu, selesai. Ada orang yang setiap gerakan dia bayangkan, setiap gerakan dia nikmati gitu. Setiap gerakan dia hayati, oh itu beda. Masya Allah, itulah iman. Wa kadzalikal amalu. Demikian pula amalan. Fa innal insana idza amila amalan, karena sungguhnya seorang apabila telah melakukan sebuah amalan bi jawarihi, dengan anggota badannya, ya, aktsar minal akhar, saral aktsar azyad imanan minan naqis. Jadi ketika seorang melakukan amalan lebih banyak, maka yang lebih banyak tadi tentunya lebih bertambah keimanannya daripada yang berkurang. Faqad jaa dzalika fil Qur'an was sunnah, dan itu tentang masalah bertambah dan berkurangnya iman itu disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa ayat diantaranya. Yang pertama, Syekh menyebutkan surah Al-Muddathir ayat 31. Ini yang pertama. Kata Syekh, ya, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami menjadikan jumlah malaikat itu kecuali sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Jadi agama ini ujian bagi orang-orang, termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, diuji mereka. Liyastayqinal ladzina utul kitab. Ya, jadi ujian bagi orang-orang kafir, dan juga agar untuk menenangkan, mengokohkan orang-orang yang diberikan kitab. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Ya, memang ya, semakin kita berilmu semakin bertambah keimanan. Jangan mimpi bertambah keimanan tidak mau belajar agama. Oh, jangan mimpi. Kalau orang mau imannya bagus, mantap gitu, tidak cepat goyang, maka hendaklah dia banyak belajar agama. Sekali lagi di zaman modern sekarang ini kita dipermudah oleh banyak hal. Kita bisa nggak belajar di majelis, walaupun sebaik-baik belajar ya di majelis ilmu. Kita bisa melihat di beberapa konten media sosial, ya, yang mengajarkan ilmu agama. Kita bisa urut satu persatu. Walaupun biasanya kalau kita lewat konten-konten seperti itu menjenuhkan. Gak sama kalau kita duduk langsung di majelis. Ya, itu semangatnya lebih. Gitu. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, surah At-Taubah ayat 25. Surah At-Taubah ayat 25. Allah berfirman,
wa idza ma unzilat suratun, dan apabila satu surah diturunkan, faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana, maka di antara mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa bertambah keimanannya dengan ayat ini? Ya, ini ejekan, menghina. Masa cuma gara-gara ayat orang bertambah keimanannya gitu intinya. Dia menghina. Kemudian Allah berfirman, wa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, fazadathum imana, maka iman mereka bertambah. Itu orang beriman, kalau dengar ayat imannya bertambah. Makanya bagus juga ya kita dengar ayat tahu artinya. Kalau kita dengar ayat tahu artinya, bertambah iman kita. Orang beriman diberi ayat, ya, diperdengarkan ayat, bertambah iman. Adapun orang-orang kafir ketika diberikan ayat, diperdengarkan ayat, dia mengatakan tuh apa? Apa manfaatnya? Masa sih ayat bisa meningkatkan keimanan gitu menurut mereka. Tapi orang beriman tidak. Dengan ayat itu bertambah keimanannya. Wa hum yastabshirun. Ya, dan mereka dalam kondisi mendapatkan kabar gembira. Wa amman ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka akan ditambah dosa yang dia lakukan, pengingkaran yang dia lakukan terhadap pengingkaran yang sudah ada sebelumnya, terhadap dosa yang sudah ada sebelumnya. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang yang dalam hati ada penyakit, ketika ada ayat yang dia dengar, bukan menambah pahala gitu, bukan menambah iman, tapi menambah dosa yang sebelumnya dia sudah punya dosa, ditambah lagi dengan itu. Karena dia tidak yakin dengan ayat-ayat itu. Dan mereka meninggal dalam kondisi mereka kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu naik turun, naik turun. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dengar ayat malah tambah turun. Sudah ada penyakit dalam hatinya, ya kan? Kemudian imannya sudah turun, dijadikan lebih turun lagi. Sudah punya dosa, ditambah lagi dosanya, tambah turun, tambah turun. Adapun orang beriman, semakin dengan ayat semakin naik, semakin naik, semakin naik, masya Allah. Makanya orang-orang dulu kalau sholat kadang dalam tanda kutip ini ya, lupa berhenti gitu. Dia baca ayat yang panjang sekali, masya Allah. Ya, kalau dulu orang sholat tarawih itu sampai ada sebagian pegang tongkat, pegang tali, itu kena lama. Nabi baca ayat Al-Quran ketika tarawih juga beberapa ayat yang dibaca yang panjang, surah Al-Baqarah, ya kan, surah An-Nisa ya, surah Ali Imran dibaca. Subhanallah ya. Ini menunjukkan bahwa iman itu membuat orang semakin semangat. Dengan adanya ayat yang dia dengar semakin naik keimanannya. Nah, kemudian di dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih kata Syekh Utsaimin dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi, ini sindiran kepada wanita ya. Makanya mudah-mudahan gak ada yang tersindir. Tapi memang begitulah sifat wanita, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda apa? Tidaklah aku melihat orang yang kurang agamanya, kurang akalnya dan kurang agamanya. Maksudnya wanita. Wanita dianggap kurang akal dan kurang agamanya. Jadi agamanya bisa berkurang gitu wanita. Ya kan? Nah, tidaklah aku melihat orang seperti itu, kurang agamanya, kurang akalnya. Dia bisa menghilangkan hati seorang laki-laki yang istiqamah, yang kuat imannya dibanding dengan kalian wahai para wanita. Jadi para wanita bisa menjadikan suaminya semakin bertakwa kepada Allah, tapi bisa juga mengikis keimanan suaminya, tergantung bagaimana wanita tersebut. Makanya memang Nabi mengatakan ya, bersyukur atau hendaklah orang yang memilih seorang wanita dipilih karena agamanya. Kan ini tadi, wanita bisa menjadi penolong bagi seorang suami untuk masuk ke dalam surga, ya, walaupun juga sebaliknya seperti itu. Dan wanita bisa mengantarkan suami yang kuat agamanya masuk ke dalam neraka. Ya, oleh karena itu para istri, para ummahat sekalian, ya, hendaklah kalian benar-benar menjadi wanita-wanita solihah.
Membantu suami-suami kalian untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia sedang loyo, ketika dia sedang down, sedang turun ya imannya, maka tugas kalian adalah bagaimana meningkatkan keimanannya. Ngajak ngaji, ayo kita jalan-jalan yuk, pergi ke kajian gitu. Biasanya suami nggak punya keinginan sih ya, tapi kalau istri yang minta, masya Allah, ini ibu negara yang minta ini ya. Kalau istri yang minta, aduh, nggak enak nolaknya. Akhirnya suaminya pergi taklim gitu kan. Yang tadinya malas sih sebenarnya, malas ya siang ini mau pergi taklim, ngapain kita ya? Enak-enakan kita minum kopi gitu sambil apa gitu ya. Tapi ketika istri minta, masya Allah, ini ya, istri membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Ya, tapi kalau tidak, ada juga seorang istri yang kemudian menjadi bumerang bagi suaminya sendiri gitu. Sudah dibiayai sama suaminya, apa kebutuhannya dia penuhi dan seterusnya, tapi ternyata istri mengantarkan suaminya masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan luar biasa, ketika istri yang merayu suami, masya Allah, sulit untuk ditolak, ya kan? Makanya disebutkan oleh Nabi, tidak ada orang seperti itu yang bisa menghilangkan kekuatan iman, kekuatan agama pada seorang laki-laki min ihdakunna, dibanding dengan salah seorang di antara kalian, wahai para wanita. Makanya ketika seorang wanita di sebuah negeri itu baik, negeri itu akan jadi baik. Ketika seorang wanita di sebuah negeri itu buruk, maka negeri itu akan jadi buruk. Akan jadi buruk. Maka seorang wanita, sadar atau tidak sadar, mereka adalah penentu utama dalam kebaikan dan keburukan sebuah negeri. Mereka memang underground ya, bergeraknya di bawah tanah, gak kelihatan. Laki-laki pada kerja gitu kan kelihatan. Naik motor pergi kerja, pulang capek. Para wanita kan gak kelihatan di rumah misalnya, gak kelihatan dia. Tapi apa tugasnya wanita? Mendidik anak-anaknya di rumah, ya kan? Kemudian melayani suaminya dan seterusnya, bahkan mempengaruhi suaminya, bisa pengaruh yang positif atau pengaruh negatif gitu. Sangat berpengaruh wanita terhadap kemajuan sebuah negeri. Maka Indonesia ini akan jadi bagus ketika para wanita yang ada di negeri ini baik, paham agama, tahu apa yang harus dia lakukan, gitu. Masya Allah. Jamaah kaum muslimah, para akhwat sekalian, barakallahu fikunna. Oleh karena itu kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, fal iman idzan yazidu wa yanqus. Kesimpulannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, tadi dikatakan tidaklah aku melihat seorang yang kurang akal dan agamanya. Kenapa wanita kemudian dikatakan kurang agamanya? Karena disebutkan dalam kelanjutan hadis sebenarnya, tapi nggak disebutkan di sini. Nanti insya Allah akan disebutkan bahwa wanita itu ketika sedang berhalangan, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Maka ketika dia tidak sholat dan tidak puasa, sedangkan laki-laki tetap sholat, tetap puasa. Tentunya dalam kondisi seperti itu sang laki-laki lebih tinggi keimanannya. Ya, oleh karena itu seorang wanita harus curi star. Artinya mungkin dia tidak bisa sholat pada saat dia berhalangan, tapi dia masih bisa baca Quran dan dia masih bisa berzikir. Dia masih bisa berzikir. Menurut pendapat yang kuat dia masih bisa baca Quran, ya kan? Kemudian dia masih bisa berzikir, dia masih bisa berdoa, dia bisa bersedekah. Ketika suaminya sholat, dia bersedekah misalnya. Seperti itu ya, yang ketika akhwat sekalian sedang berhalangan, udah perbanyak amalan-amalan karena sudah nggak sholat lagi ya, dan sholatnya nggak ada qadha, beda dengan puasa Ramadan ya, atau puasa wajib ada qadha, tapi kalau sholat kan nggak ada qadha. Jadi kalau misalnya dia sudah selesai haidnya, ya udah dia tidak mengganti sholat yang dia tinggalkan, berarti benar-benar hilang gitu. Maka apa yang harus dia lakukan? Itu tadi, dia beramal dengan amalan yang dia bisa lakukan ketika berhalangan. Ketika sedang haid, apa tadi? Sedekah, tersenyum kepada saudari-saudarinya, ya kan? Kemudian memberikan kabar gembira, ya atau apa saja lah yang dia bisa dilakukan, ya untuk itu. Atau misalnya membantu suaminya untuk sholat, ya sebelum suaminya pergi sholat, maka dia bantu, disiapkan mungkin kalau sekarang biasa orang bawa sejadah ya di masjid-masjid karena masa pandemi seperti ini, siapkan mungkin sejadahnya atau mungkin disiapkan baju sholatnya, masya Allah. Dalam kondisi haid dia nggak bisa sholat, tapi dia dapat pahala sholat suaminya. Kenapa? Dia membantu suaminya. Dia nggak bisa puasa, dia bangunkan suaminya untuk makan sahur, kemudian dia siapkan makanan makan sahur.
dia siapkan makanan untuk berbuka, dia dapat pahala lagi. Ini wanita yang cerdas seperti itu cara berpikirnya. Ya kan? Dia bantu suaminya. Pokoknya dia bantu. Suaminya mau ambil baju, jangan. Ya. Panggilannya apa misalnya? Mas atau apalah ya, biar saya yang ambilkan. Kenapa? Karena dia yang mau dapat pahala. Itu. Suaminya pergi sholat, suaminya dapat pahala. Misalnya anggaplah 27 atau 25 derajat, istri di rumah yang telah membantu suaminya dapat pahala. Jadi sebenarnya ada cara untuk tetap beribadah dalam kondisi sedang haid tadi, sedang berhalangan. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, walakin ma sababu ziyadatil iman. Namun apa yang menyebabkan iman itu bisa bertambah? Nah, ini harus kita tahu apa yang menyebabkan iman itu bisa bertambah. Kemudian kata Syekh, liziada asbabun. Bertambahnya iman itu ada beberapa sebab yang menyebabkan itu. Yang pertama, as-sababul awal, sebab yang pertama. Catat baik-baik, sebab yang pertama kata Syekh Utsaimin, ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya kita belajar tentang al-asmaul husna itu penting. Nantilah insyaallah ya, kita belajar al-asmaul husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah itu penting. Penting sekali karena itu bisa menambah keimanan. Fa innal insana kullama izdada ma'rifatun billah wa bi asma'ihi wa sifatihi izdada imanan bila syakka. Karena seseorang ketika bertambah ilmunya, pemahamannya, pengetahuannya tentang Allah, bertambah pengetahuannya tentang nama-nama Allah, bahwa nama Allah itu ada yang begini namanya, maksudnya begini, bertambah keimanan ilmunya tentang sifat-sifat Allah, maka tidak diragukan lagi imannya pasti akan bertambah. Ya, orang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya kan, beda dengan orang yang sekedar tahu nama Allah. Orang yang mengetahui bahwa Allah itu maha keras siksaannya, Allah itu Allah maha rahman, ya, maka akan beda dengan orang yang tidak tahu. Tidak diragukan lagi, iman pasti akan bertambah. Walihada tajidu ahlal ilmi alladzina ya'lamuna min asma'illahi wa sifatihi ma la ya'lamuhu ghairuhum. Maka oleh karena itu, engkau dapati para ulama yang mereka mengetahui tentang nama-nama dan sifat Allah, sesuatu yang tidak diketahui oleh selain mereka, tajiduhum aqwa imanan. Kamu dapati mereka lebih kuat imannya. Minal akharin, daripada yang lain, min hadal wajah, dari sisi ini. Jadi para ulama salah satu sebab kenapa mereka kuat keimanannya, karena mereka paham dengan nama-nama dan sifat Allah. Sehingga mereka jujur, tidak dusta, mereka tidak khianat, ya kan? Mereka amanah dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian as-sababut tsani, sebab yang kedua yang menyebabkan iman itu bisa naik, ya, bisa semakin kuat adalah an-nadhru fi ayatillahil kauniyah. Melihat kepada ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Artinya ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Dilihat. Melihat, lihat langit, lihat bulan, lihat bintang, lihat pohon. Dan itu dipelajari. Makanya penting, ilmu-ilmu dunia juga dari sisi itu penting. Kita belajar tentang bumi, kita belajar tentang matahari, kita belajar tentang bintang, itu penting. Jaraknya bintang segini sampai. Walaupun bisa jadi benar, bisa jadi salah ya, tapi paling tidak kita bisa terbayang betapa Allah itu maha besar. Ciptaannya saja begitu besar. Untuk melakukan perjalanan sampai misalnya ke bulan, sampai ke misalnya ke planet Mars, ya, yang katanya lagi diteliti, wallahu alam, kita sudah bisa tahu ini jaraknya seberapa gitu. Berapa tahun baru bisa sampai di sana, dan harus dengan kecepatan bagaimana gitu. Kita akan kagum dengan Allah. Jumlah bintang-bintang yang banyak. Ternyata kita melihat matahari yang demikian besar,
masih ada bintang dan masih banyak yang lebih besar daripada matahari. Menurut penelitian. Mudah-mudahan benar. Ya, itu membuat iman kita bertambah. Seorang dokter yang tahu tentang anatomi tubuh manusia, ya, struktur tubuh manusia, tahu anatomi tubuh hewan misalnya, hewan tertentu, dan dia pelajari bagaimana sistem pencernaan mulai dari dia makan sampai keluar. Dia pelajari semua bagaimana prosesnya, mulai dari usus besar, usus kecil dan seterusnya, pencernaan di atas dikunyah, kemudian turun ke bawah dan kemudian berproses. Bagaimana banyaknya virus-virus yang ada di sekitar kita, ya, itu masih bisa kita jaga, menjaga diri dengan penjagaan yang Allah sediakan pada tubuh kita. Air liur kita ini kotor, tapi ternyata dia juga sebagai antibiotik gitu bagi sebagian kuman-kuman yang ada. Subhanallah. Ya, ini ayat-ayat kauniyah namanya. Kita pelajari, kita lihat. Makanya nggak ada salahnya kita belajar ilmu IPA misalnya, ilmu kimia atau apa ya, ilmu fisika, ilmu biologi, nggak ada salahnya. Ilmu pertanian. Bahkan di sebagian pendapat para ulama, ilmu pertanian itu kalau misalnya tidak ada yang belajar kecuali dia, maka ilmu pertanian jadi wajib menurut sebagian para ulama kita. Ilmu kedokteran. Harus ada kaum muslimin yang jadi dokter. Harus ada kaum muslimin yang jadi petani yang hebat. Ya kan? Karena itu berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan masalah kehidupan kaum muslimin di sebuah tempat. Kaitannya dengan masalah makanan. Nah, kita lihat itu semua. Itu semua ayat-ayat kauniyah akan menambah keimanan kita. Demikian pula wasyar'iyah, ayat-ayat syariah. Melihat Al-Quran, dibaca artinya, dibaca terjemahannya. Kok saya mikirnya gini ya, antum semua atau antunna semuanya itu kan punya Quran di rumah, ada terjemahan, bahkan ada di HP. Coba dirutinkan dong, baca mulai dari Al-Fatihah, kemudian masuk Al-Baqarah, masuk Ali Imran, masuk An-Nisa, kemudian masuk Al-Maidah dan seterusnya sampai selesai, dibaca dengan artinya satu-satu. Ya minimal kita tahu, oh ternyata Al-Quran itu isinya begini secara umum. Nanti secara spesifik lagi kita belajar tafsir. Kita hadiri kajian-kajian tafsir. Kita lihat pembahasan tafsir yang berbahasa Indonesia kalau kita belum bisa bahasa Arab. Ya, sambil terus kita belajar bahasa Arab. Kok kelihatannya enak sekali gitu. Coba kita lakukan itu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Supaya Al-Quran kita tamat, bukan cuma tamat dari sisi bacaan Qurannya, tapi dari sisi maknanya juga tamat, selesai. Jadi kita bisa melihat gambaran secara umum. Melihat ayat-ayat syariah, maka insya Allah itu akan menambah keimanan kita. Fa innal insana kullama nadhara fil ayatil kauniyah allati hiya al makhluqat izdada imanan. Seorang itu jika dia melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dan dia adalah makhluk, ayat-ayat kauniyah, makhluknya Allah, maka akan bertambah keimanannya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah singgung dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Az-Zariyat ini surah yang ke-56 kalau nggak salah. Ayatnya 20 dan 21. Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Dan di bumi itu ada tanda-tanda Allah bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian juga ada tanda-tanda, ada ayat-ayat Allah. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak melihat gitu? Berarti memang kita disuruh melihat. Melihat pada diri kita ini, Masya Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dari sisi bentuk, Masya Allah. Dari sisi struktur tubuh, subhanallah. Dari sisi anatomi ya, susunan tubuh bagian dalam, subhanallah. Semua pokoknya subhanallah, Allahu Akbar. Mengherankan kita. Teratur. Sampai aliran darah saja itu luar biasa. Kalau dipelajari ya, saya nggak pelajari sampai dalam ya. Tapi kalau kita mau belajar tentang itu, kita akan mendapati bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita. Masya Allah. Itu luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali.
jantung yang berdetak setiap saat, nggak boleh berhenti berdetak, ya kan? Kemudian paru-paru, kemudian ada saringan udara ya di paru-paru supaya tidak mengotori paru-paru. Makanya jangan dikotori paru-paru. Ya, yang merokok berhentilah merokok karena itu mengotori paru-paru, bisa membuat kita meninggal, mati gitu. Dijaga karena itu kesehatan. Allah memberikan kita kesehatan dan kita diberikan sehat oleh Allah, maka tubuh ini harus kita kembalikan kepada Allah dalam kondisi sehat. Karena ini amanah. Makanya merokok, berhenti merokok. Ya, karena itu merusak tubuh kita. Dan sepakat kita merusak tubuh itu hukumnya haram, nggak boleh merusak tubuh, merusak badan. Ya, merusak, nggak boleh. Karena Allah memberikan kepada kita dalam kondisi baik, maka jangan dirusak. Jangan dirusak. Termasuk bagi para wanita yang punya jasmani, jasad yang sudah bagus, jangan dirubah. Alis yang sudah bagus di model kayak garis polisi ya, zigzag misalnya, jangan, udah bagus. Setiap orang itu punya kebaikan yang berbeda-beda gitu. Jangan kita mau cantik seperti orang lain. Kadang orang lain juga melihat kita cantik gitu. Cantik itu relatif, ya kan? Cantik relatif. Jadi jadilah cantik dengan dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri. Ya, kita menjadi diri kita sendiri gitu. Jangan mau cantik masya Allah, alis yang sudah bagus dikerok semuanya kemudian diganti misalnya dengan apa gitu. Jangan. Bagi yang sudah berlalu oke lah, dia nggak tahu sebelumnya. Sekarang udah dia bertobat kepada Allah, dia nggak lakukan lagi. Karena kalau sudah berlalu susah juga ini mana. Kalau masih tumbuh ya alhamdulillah, kalau nggak bisa tumbuh sudah, masya Allah. Kita punya alis luar biasa, sudah Allah buatkan kita punya alis luar biasa, kena hujan gak luntur. Tapi kalau misalnya pakai pensil alis dan seterusnya, baru kena air sedikit luntur, ya kan? Jadi gak sadar hujan, dia nggak tahu luntur, di depan kaca alisnya hilang semua gitu. Ala kulli hal, ayo kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, bersyukur. Masing-masing punya kecantikan yang berbeda-beda. Jangan khawatir, insya Allah. Akan selalu ada orang yang mengatakan kita ini cantik gitu. Bagi para wanita, gitu, ya kan? Bersyukur dengan apa yang ada. Walaupun seorang wanita tampil lebih cantik dengan adanya alat-alat kosmetik yang ada dan tidak membahayakan dirinya, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Apalagi untuk suaminya, supaya suaminya semakin cinta dan seterusnya, ya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita punya susunan tubuh telah diciptakan Allah demikian sempurna. Kita melihat di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita disuruh melihat ayat-ayat itu. Sekian banyak manusia dengan warna kulit yang berbeda, dengan mata yang berbeda. Kita matanya tengahnya hitam semua, tapi ada orang tengahnya itu biru gitu. Ya, macam-macam. Ya, ada orang yang hidungnya mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. Itulah variasi gitu ya. Tapi semua cantik dan semua gagah pada dirinya sendiri. Maka bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatmu. Kemudian kata Syekh, wal ayat ad-dalla ala hadza katsirin atau katsiratun. Kemudian ayat yang menunjukkan tentang hal ini banyak sekali. A'ni al-ayat ad-dalla ala annal insana bi tadabburihi wa ta'ammulihi fi hadzal qaul yazdadu imana. Bahwa ayat-ayat yang saya maksudkan adalah yang banyak itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan, menunjukkan bahwa manusia itu apabila dia mentadabburi alam, memikirkan alam semesta, matahari yang terbit tenggelam, ada sunset, ada apa semua indah luar biasa. Kita lihat sebagai kekayaan keluar biasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika hujan dan hujan pun selesai dan ada matahari, muncullah pelangi dengan berbagai macam warna yang indah sekali, masya Allah. Ya, pokoknya kita kalau lihat pelangi itu kayak sok sweet saja ya, masya Allah, luar biasa indahnya pelangi. Ya, yang jarang munculnya. Itu sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung yang tinggi menjulang,
Bisa tumbuh pohon di atas gunung tersebut, padahal gunung itu tinggi. Tumbuh pohon di sana. Bahkan ada sebagian gunung berada di atas awan. Masya Allah, ini negeri-negeri atas awan. Jadi dia lihat ke bawah, di bawahnya awan semua. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tetap hidup, ada yang baru 2 hari sakit meninggal. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita lihat. Yang harus kita lihat. Nah, disebutkan oleh Syekh, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk memikirkan ayat-ayat Allah, ya kan? Maka dalam ayat-ayat itu dijelaskan imannya akan bertambah. Jadi sebab yang kedua melihat ayat-ayat Allah yang apa? Yang kauniyah dan syar'iyah. Makhluk maupun ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian as-sababut tsalis, sebab yang ketiga adalah kathratu at-ta'at, memperbanyak ketaatan. Ini juga bisa meningkatkan keimanan. Ya, jadi ketika manusia banyak ketaatannya kepada Allah, meningkat keimanannya, kata Syekh Utsaimin. Meningkat keimanannya. Ya, akan meningkat keimanannya. Kemudian beliau mengatakan, sawa'an kanat hadhihi ta'at qauliyatan au fi'liyatan. Sama saja apakah ketaatan ini dalam bentuk ucapan, amalan ucapan atau amalan perbuatan. Sama-sama bisa meningkatkan keimanan. Maka fadzikru yazidul iman. Ya, kamiyatan wa kaifiyatan. Zikir kepada Allah akan meningkatkan keimanan. Baik dari sisi kamiyah, jumlah zikirnya, atau kaifiyah, model berzikirnya. Model berzikirnya akan menyebabkan amalan kita sempurna, ya kan? Dan banyaknya berzikir akan menyebabkan amalan kita semakin kuat. Jadi jangan cuma melihat sholat dari sisi banyaknya, lihat modelnya benar enggak gitu. Orang yang sholatnya benar sesuai dengan sunnah Nabi, sebagaimana sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, itu perintah Nabi. Itu beda dengan orang yang sholatnya asal-asalan. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau orang memperbanyak jumlah sholatnya, jumlah zikirnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka ini semua akan meningkatkan keimanan. Akan meningkatkan apa? Keimanan. Wassalatu wassaumu wal hajj. Salat, puasa, haji. Tazidul iman. Aidan kaifiyatan wa kamiyatan wa kaifiyatan. Juga akan menambah keimanan. Baik dari sisi jumlahnya ditambah sesuai dengan syariat, atau dari sisi cara mengerjakannya diperbaiki sesuai dengan sunnah. Itu yang menyebabkan iman itu naik. Namun kemudian beliau yang terakhir di sini menyebutkan iman juga bisa turun. Lalu apa penyebabnya iman itu turun? Di sini beliau sebutkan 4 penyebabnya. Jadi kalau mau kita iman kita tidak turun, perhatikan 4 hal ini, jangan sampai kita masuk di dalamnya. 1. As-sababul awal, sebab pertama, al-jahlu bi asma'illahi wa sifatihi. Tidak paham tentang nama-nama dan sifat Allah. Allah tahu, kenal dia, cuma sifatnya, namanya dia nggak tahu. Maka ini bisa menurunkan keimanan kita. Ya, bisa menurunkan keimanan kita, bisa menurunkan tingkat keimanan kita. Ya kan? Baik. Jadi karena apa? Karena seorang apabila berkurang pengenalannya dia kepada nama-nama dan sifat Allah, maka akan berkurang keimanannya. Itu satu penyebab. Makanya harus belajar. Yang kedua, al-i'radu anit tafakkuri fi ayatillahil kauniyati wasyar'iyyah. Tidak mau memikirkan dan membayangkan atau apa istilahnya itu? Menghayati. Nah, itu lebih enak. Tidak mau menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah dan bersifat syariah. Jadi nggak apa-apa lah sekali-kali kita belajar tentang makhluk, ya, begini ya, untuk mengetahui bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza yusabbibu naqsal iman. Ini semua akan menyebabkan kurangnya iman. Tidak mau berpikir tentang ayat-ayat Allah. Tidak mau mengambil pelajaran dari tsunami yang terjadi, dari bencana alam yang terjadi, dari gempa bumi yang terjadi. Tidak mau mengambil pelajaran dari longsor yang terjadi. Tidak mau mengambil pelajaran dari banyaknya populasi penduduk misalnya di satu tempat dan kurangnya populasi penduduk di tempat yang lain. Tidak mau mempelajari bagaimana proses sakit dan sembuh misalnya.
Ya, manusia, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang gemuk, ada yang kurus dan seterusnya. Itu semua ayat-ayat Allah yang ketika kita tidak mau memikirkannya, maka akan berkurang keimanan kita. Ketika kita mau memikirkannya, bertambah keimanan kita. Ya, bertambah keimanan kita. Kemudian yang ketiga, penyebab hilangnya atau berkurangnya iman adalah fi'lul maksiyah, melakukan maksiat. Semakin banyak maksiat, semakin berkurang iman. Ya kan? Kenapa? Fa inna lil maksiyati atharon azimatan alal qalbi. Karena maksiat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam hati. Ya, maksiat itu akan mempengaruhi hati sehingga suatu hari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris mengeluhkan hafalannya kepada gurunya Al-Waqi. Hafalannya tidak mungkin, tidak kuat. Padahal beliau orang yang pintar, hafalannya kuat. Cuma pada suatu saat hafalan beliau tidak kuat. Maka diadukan kepada gurunya. Maka gurunya memberi nasihat. Salah satunya adalah agar dia meninggalkan maksiat. Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Karena maksiat mempengaruhi hati. Sangat berpengaruh pada hati. Jadi ditinggalkan maksiat semampunya. Ya, sekemampuan kita. Semangat diperkecil. Kita nggak bisa lepas dari maksiat. Karena manusia itu akan selalu melakukan dosa dan kesalahan. Tapi yang kita lakukan adalah meminimalkan, ya, mengecilkan atau mengurangi sedikit demi sedikit sampai maksiat itu benar-benar hilang dari kita. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada maksiat yang sulit kita tinggalkan. Maka jangan putus asa. Hilangkan sedikit demi sedikit jika tidak bisa dihilangkan sekaligus. Karena maksiat sangat memberi pengaruh yang besar terhadap hati. Memberi pengaruh kepada wa alal iman, kepada iman. Walidzalika qala Nabi, oleh karena itu Nabi bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah orang yang berzina itu melakukan perbuatan zina ketika dia berzina dalam kondisi dia beriman. Artinya ketika dia melakukan zina, imannya itu sedang kurang. Nggak ada orang berzina dalam konteks sedang menguji iman. Oh, nggak ada. Orang yang berzina berarti dia imannya berkurang. Ahlus sunnah tidak mengatakan imannya tidak ada. Karena kalau tidak ada berarti dia kafir. Dan Ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Itu salah satu prinsip Ahlus sunnah wal jamaah. Karena ada sebagian kelompok seperti anggaplah Mu'tazilah, ketika ada orang melakukan dosa besar maka dianggap dia kafir. Ahlus sunnah tidak. Orang yang melakukan dosa besar maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan orang yang kafir. Seperti dalam Al-Quran misalnya, orang yang saling membunuh kan dosa besar. Ya, tapi Allah masih memanggil membunuh itu, orang yang membunuh dan dibunuh dianggap sebagai saudara, sesama mukmin, orang-orang beriman. Ya. Disebutkan fa'aslihu baina akhawaikum, damaikanlah di antara keduanya. Ketika mereka iktatalu, ketika mereka saling membunuh, damaikan di antara keduanya. Masya Allah. Baina akhawaikum, kedua siapa? Kedua dari saudaramu, masih dianggap sebagai saudara sesama muslim. Ala kulli hal, barakallahu fikum, tinggalkan maksiat. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari hal yang bisa mengurangi keimanan kita adalah tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan. Sebenarnya ini masuk sih di dalam melakukan maksiat ya. Tapi ini dari sisi, kalau yang tadi meninggalkan yang negatif, kalau ini meninggalkan melakukan yang negatif, yang tadi sekarang tarkul ta'ah, meninggalkan ketaatan, artinya dia meninggalkan yang positif. Ini bisa mengurangi keimanan kita. Tarkut ta'ah, meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak zakat, itu mengurangi keimanan. Fa inna tarkat ta'ah sababun linaqsil iman, meninggalkan ketaatan adalah sebab berkurangnya keimanan. Lakin idza kanat at-ta'ah wajibatan, nah ini jika ketaatannya dalam bentuk sesuatu yang wajib, seperti sholat wajib. Kalau ditinggalkan maka hilang atau berkurang keimanannya. Bahkan sebagian pendapat para ulama, orang yang meninggalkan sholat kafir, berarti hilang keimanannya. Ya, baik. Jadi seperti jika keimanannya adalah hukumnya wajib, maka meninggalkannya tanpa udzur, maka dia fahuwa naqsun
yulamu alaihi wa yu'aqabu. Maka dia adalah sesuatu yang bisa mengurangi iman, dicela orang yang melakukannya karena dia meninggalkan yang wajib, dan diancam dengan azab kalau dia meninggalkan yang wajib. Ya kan? Meninggalkan yang wajib. Wa in kana at-ta'at wa in kanat at-ta'atu ghairu wajibatin. Adapun kalau misalnya ketaatannya tidak wajib, aw wajibatan lakin tarkuha bi udrin, atau dia wajib tapi meninggalkannya karena udur. Jadi orang yang diancam itu dengan azab, dia wajib dia tinggalkan dan tanpa udur. Adapun kalau wajib tapi dengan udur, atau dia hukumnya tidak wajib, maka tidak boleh dicela. Misalnya dalam masa pandemi sekarang ini ya, masa pandemi gitu, ya, di masjid-masjid masih membuat jarak-jarak soft gitu, menunjukkan masih ada masalah, masih pakai masker, masih cuci tangan dan seterusnya dari protokol kesehatan, menunjukkan masih ada udzur, menunjukkan masih apa? Ada udzur, ya. Maka kemudian ketika orang punya udzur, ya, atau mungkin dia sakit dan seterusnya, dia punya udzur, walaupun dia wajib misalnya sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib, kemudian dia tidak lakukan, maka apa? Maka dia tidak dicela karena dia ada udzur. Atau dia sunnah, hukumnya sunnah, seperti sekarang puasa Tasu'a, ya, termasuk sunnah puasa Tasu'a, besok puasa Asyura, ya kan? Kita tinggalkan, kita tidak lakukan, maka tidak boleh dicela. Kenapa? Hukumnya mustahab, hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau hukumnya tidak wajib atau hukumnya wajib tapi dengan uzur, maka tidak dicela. Walihada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa naqisat aklin wa dinin. Oleh karena itu Nabi menjadikan para wanita itu kurang akalnya. Dari mana? Dari sisi mana kurang akalnya para wanita? Dikatakan Nabi dari sisi bahwa persaksian wanita, satu orang wanita sama dengan setengah laki-laki. Satu orang laki-laki jadi saksi itu baru sama kalau wanita itu dua orang. Dari sisi itu maka kurang, dari sisi itu dianggap kurang akalnya. Ya. Taib. Atau dari sisi kelemahan akalnya, maka laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Walaupun ini bicara secara umum. Adapun bicara secara spesifik, secara khusus, ada wanita yang lebih kuat akalnya daripada laki-laki. Tapi secara umum laki-laki diberikan akal yang lebih kuat daripada wanita. Secara umum. Jelas ya insyaallah ya, maka wanita jangan berkecil hati. Ya, karena wanita bisa lebih kuat akalnya, lebih kuat pikirannya daripada laki-laki secara khusus. Secara khusus. Jadi Nabi menjadikan wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya, wa ila lunuksani diniha, dan sebab kurang agamanya adalah bi annaha idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Karena wanita ketika dia haid, dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Berarti berkurang imannya, berkurang agamanya gitu. Tapi apakah bisa dinaikkan lagi? Bisa. Makanya saya katakan tadi, lakukan amalan yang bisa Anda lakukan ketika sedang haid, ketika sedang berhalangan tadi, dengan amalan yang tidak dilarang. Kalau sholat kan dilarang, puasa dilarang, maka lakukan yang tidak dilarang. Ngaji misalnya, berzikir, bersedekah tadi ya, membantu orang lain dan lain sebagainya. Jadi wanita ketika haid, dia tidak sholat, tidak puasa, maka menunjukkan kurang agamanya. Ini sebab yang menyebabkan agamanya itu kurang. Ma'annaha la tulamu ala tarkis sholati was shaum. Dan wanita ketika meninggalkan sholat itu tidak dicela, tidak dihina, tidak diejek, tidak dibuli. Kenapa? Karena dia meninggalkannya dengan udzur. Ya, meninggalkan sholat dan puasa tadi. Fi halil haid, ketika dia sedang haid. Bal hiya ma'muratun. Bahkan wanita itu diperintahkan bidzalika untuk melakukan itu, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Lakin lamma fata al-aklu alladhi al-fi'lu alladhi yakumu bihi ar-rajul sarat naqisatan anhu min hadzal wajh. Maka ketika seorang wanita tidak bisa melakukan sebuah perbuatan yang bisa dilakukan perbuatan ibadah tadi oleh laki-laki, maka dari sisi ini wanita berkurang agamanya. Karena dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Adapun laki-laki bisa.
Oleh karena itu mungkin kalau ada laki-laki tidak sholat, boleh jadi sedang haid. Boleh jadi ya, karena nggak sholat, yang nggak sholat itu haid gitu. Kecuali kalau dia masih anak-anak. Jadi ada kemungkinan, mungkin dia orang gila, ya, atau mungkin dia masih anak-anak memang. Yang ketiga, mungkin dia sedang haid. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, para wanita, para akhwat, ya, ummahat sekalian, banyak memberi nasihat. Kalau ada suami kita yang masih malas-malasan sholat ya misalnya, ayo terus kasih semangat, kasih nasihat. Dengarkan kaset-kaset, perdengarkan kaset-kaset yang bagus tentang sholat ya. Belikan buku-buku kecil ya, nasihati sholat, mengingatkan akhirat, ya, menggambarkan surga dan neraka dan seterusnya. Dengan cara yang baik, jangan tergesa-gesa, karena nasihat kadang membutuhkan waktu. Kalau ada di antara Anda semua wahai para muslimah ingin menasihati suami Anda, menasihati saudara Anda, nasihati orang lain misalnya yang melakukan kesalahan, lakukan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Dan tadi jangan tergesa-gesa, kemudian dibantu dengan doa ya, agar supaya amalan atau harapan kita bisa dibantu dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai ya, jam 3:12 ya. Dan kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Barakallahu fikunna. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah pembahasan kita tadi atau yang lainnya, tafadhalna, silakan ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan juga kepada Anda semua, kepada antunna ya, dan terus semangat belajar insyaallah. Semoga pelajaran-pelajaran kita bisa memberikan pengaruh yang besar untuk diri kita, untuk masyarakat kita, dan untuk negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia, supaya tetap menjadi sebuah negeri yang kuat dengan kekuatan para wanita berpegang dengan agamanya. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.